Para ulama memulai kitab fikih biasanya dengan bab taharah. Karena bab taharah syarat sah diterimanya salat. Dan syarat didahulukan sebelum ibadah. Karena ibadah salat tanpa taharah atau yang lainnya yang berkaitan dengan taharah itu tidak sah. Maka seseorang mempelajari taharah terlebih dahulu sebelum dia mempelajari ibadah yang berkaitan dengan syarat taharah tadi. Dan ini masuk di dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Semua perkara yang tidak wajib kecuali dengan syarat tersebut, maka mempelajari syarat tersebut hukumnya wajib. Syarat salat itu adalah taharah. Kalau seandainya seseorang tidak mengetahui tentang taharah, maka salatnya tidak sah. Maka dia mempelajari taharah hukumnya wajib sebagaimana dia mempelajari salat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Tidak diterima salat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas. Ya, dia dalam keadaan tidak taharah sampai dia berwudu. Ya. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus shalah at-tahur." Kunci salat adalah taharah. Maka para ulama memulai kitab-kitab fikih sebelum membahas salat itu dimulai dengan bab at-taharah. Dan bab at-taharah itu berkaitan dengan beberapa hal sebagaimana nanti kita jelaskan. Dari definisi taharah, kemudian taharah berkaitan dengan air, hukum air, macam-macam air, mana air yang bisa dipakai untuk berwudu, mana air yang tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kemudian juga di antara pembahasan taharah adalah pembahasan aniyah, bejana yang memang dipakai untuk menampung air. Mana bejana yang boleh dipakai, mana bejana yang tidak boleh dipakai. Kemudian juga yang berkaitan dengan taharah itu nanti berkaitan dengan qada'ul hajah, adab-adab buang hajat. Dari istinja dia membersihkan buang hajat, istijmar membersihkan buang hajat selain dengan air. Kemudian juga termasuk dari tahara yaitu izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Dan termasuk dari tahara yaitu wudu, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya, dan juga pengganti air apabila tidak ada, apa itu? Tayammum. Bagaimana cara tayammum? Dan juga apabila seseorang mengalami hadas akbar, hadas besar, yaitu dengan mandi janabah. Maka itu nanti semuanya pembahasannya berkaitan di dalam bab taharah. Cuman di sini sebelum kita mulai bab taharah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rukun Islam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Bunyal Islam ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa iqamis salah, yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Haji ke rumah Allah bagi yang mampu untuk menuju ke sana. Dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala an, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, dalam hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dibawakan hadis ini, dan Ibnu Umar membawakan hadis ini secara tersendiri di dalam kitab hadis. Ini menunjukkan kalau Islam dibangun di atas 5 perkara, dan 5 perkara ini kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Dan yang pertama sebelum yang lainnya adalah 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat itu berkaitan dengan syarat sah diterimanya ibadah-ibadah setelahnya. Makanya para ulama dia membahas akidah sebelum membahas ibadah. Kenapa? Karena apabila akidah seseorang benar, ibadahnya akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau akidahnya tidak benar, maka itu sebab ibadahnya tertolak. Dan kalau ada khalal, ada kesalahan dalam bab akidah, itu menunjukkan atau menyebabkan kualitas ibadahnya menurun. Ya, kalau akidahnya ada kekurangan. Maka di sini pentingnya seseorang mempelajari 2 kalimat syahadat sebelum dia mempelajari tentang ibadah. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah termasuk imam mazhab. Ya, Imam Abu Hanifah dia mengatakan akidah itu fiqhul akbar. Maka beliau mengarang kitab akidah dan menamakan kitabnya dengan fiqhul akbar, fikih yang besar. Sedangkan ibadah itu fiqhul asghar,
fikih yang kecil. Maka kata beliau rahimahullah, "Man lam yafham fiqhal akbar la yahsun fiqhal asghar." Barang siapa yang tidak memahami fikih akbar yang berkaitan dengan akidah, maka tidak akan baik fikih kecilnya dia yang berkaitan dengan ibadah. Dan satu kesalahan besar, seseorang mempelajari detail yang berkaitan dengan fikih, namun dia tidak mempelajari akidah yang benar. Karena ibadahnya dia pada hakikatnya akan benar apabila dia memiliki akidah yang kuat. Ya, kalau akidahnya tidak kuat, itu menyebabkan imma ibadah dia tertolak atau imma ada kekurangan dalam kualitas ibadah dia. Makanya di sini kita mulai dengan mempelajari secara umum dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah, kemudian yang kedua syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sebelum yang lainnya. Nah.